Ternyata Pemprov DKI masih terima dividen bir. Gak takut kualat. Ditulis oleh Papa Dimas dari Siwa.com. Miliki sebuah saham di BUMD yang peran pembangunannya kita ragukan. Di mana letak peran pembangunan dari sebuah perusahaan bir. Karena itu kita mau koreksi. Sahamnya kita punya 26,3%. Itu kira-kira 1,2 triliun. Dan setiap tahun rata-rata kita mendapatkan dividen jumlahnya sekitar 38 miliar. 38 miliar itu pemasukan dari dividen itu sama kira-kira dengan pemasukan dari Alexis. Alexis 36 miliar per tahun. Novel Bamukmin dari PA 212 mulai teriak-teriak. Anies bisa ditinggal pendukungnya, kata dia. Padahal pada Maret 2019, Anies mendukung PA 212 yang demo agar Jakarta menjual saham di perusahaan bir Delta Jakarta. Kata Anies waktu itu, warga Jakarta lebih butuh air bersih daripada air beralkohol. Sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Ada yang masih ingat dengan janji kampanye Anies Baswedan pada Pilgub 2017 lalu? Saya rasa para pembaca masih ingat betul, karena banyak dari janji kampanye itu yang belum terrealisasi. Sebab secara psikologis, orang akan lebih mengingat sesuatu yang dijanjikan dan belum terlaksana daripada sesuatu yang dijanjikan tapi sudah terlaksana. Salah satunya adalah janji Pemprov DKI untuk menjual kepemilikan saham di PT Delta Jakarta Tbk, sebuah perusahaan minuman keras yang memproduksi angker bir. Pemprov DKI Jakarta masih menggenggam 26,25% saham di perusahaan tersebut. Pada saat itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa rakyat Jakarta lebih butuh air bersih daripada alkohol. Tapi kenyataannya, sampai hari ini saham itu masih digenggam dan Pemprov DKI masih terima dividen pada tahun 2021 sebesar 60 miliar rupiah. Hal ini terungkap setelah PLT Kepala BP BUMD Budi Purnama hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Kamis 16 Juni lalu. Adapun perolehan dividen saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, profit dari hasil penjualan merek angker bir meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau urusan sensitif macam ini, Gubernur Seiman tiba-tiba pelit komentar. Gak seperti ketika menerima banyak penghargaan yang entah dari mana, atau ketika membanggakan JIS dan balapan Formula E. Untuk urusan demikian, pastinya Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan maju sebagai tameng gubernurnya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat melalui awak media. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta harus berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta demi melepas saham angker bir PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan banyak pihak yang berminat membeli saham bir milik Pemprov tersebut. Namun Riza tidak memerinci lebih lanjut siapa pihak yang mengantri membeli saham produsen bir angker tersebut. Yang jelas, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari DPRD. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah 4 kali bersurat kepada DPRD terkait penjualan saham bir di PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Surat terakhir dikirimkan pada 4 Maret 2021. Artinya sudah 5 tahun masa jabatan Anies Baswedan. Selama itu pula janji manisnya belum terrealisasi. Bahkan setiap tahunnya Pemprov DKI terus mendapatkan pemasukan dari penjualan minuman beralkohol itu. Bagi saya pribadi, mendapatkan dividen dari penjualan ini sudah menjadi konsekuensi. Nggak masalah sebetulnya, asalkan penggunaannya diperuntukkan bagi kesejahteraan warga DKI. Yang jadi masalah adalah ketika ada pihak-pihak sok suci dan agamis teriak halal haram ketika ada kejadian di luar lingkungan Pemprov DKI atau di luar circle Anies Baswedan, seperti hebohnya penjualan rendang babi oleh Babi Ambo pekan lalu. Tapi ketika hal yang menyangkut halal haram di sekeliling Anies Baswedan, mereka tiba-tiba diam, seolah hal itu biasa saja. Iklan bir Heineken pada ajang Formula E juga hanya di awal-awal saja mereka teriak haram.
tapi nggak berani demo, apalagi mendemo sang gubernur seiman di balai kota. MUI pun seolah memberikan tanggapan yang terlalu normatif dan nggak berani menyalahkan pihak penyelenggara. Berbeda dengan hebohnya penjualan rendang babi, yang bahkan MUI melalui waketumnya Anwar Abbas ingin menyeret penjualnya ke meja hijau, kontradiktif. Lalu dengan pembiaran ini dilakukan secara terus-menerus selama 5 tahun. Apa Pemprov DKI Jakarta nggak takut kualat dengan gerombolan sok suci dan sok agamis itu? Bukankah mereka selama ini selalu mengklaim pemilik kunci surga akan marah dan mengutuk pakai sumpah serapah bawa-bawa neraka? Saya rasa itu nggak mungkin mereka melakukannya. Selama yang mereka hadapi adalah Anies Baswedan, yang penting seiman. Tapi apakah Anies Baswedan nggak takut kehilangan dukungan mereka yang telah memenangkan Anies dalam pilgub paling nggak waras sedunia? Apalagi akhir-akhir ini beliau pura-pura lupa pada jasa mereka sambil cuci tangan bersih-bersih noda 5 tahun lalu. Ya kita simak saja sambil seruput kopi. Setuju? Begitulah kura-kura. Habis dengar Formula E, Novel Baswedan minta KPK dibubarkan. Mencurigakan. Terkait dengan penyelidikan Formula E, kemarin juga ada beberapa suara masyarakat melalui unjuk rasa. Saya kira KPK berterima kasih pada atas dukungan masyarakat ya dalam penyelesaian setiap kasus dugaan korupsi, dan sejauh ini terkait dengan kasus dimaksud masih dalam proses penyelidikan. Ya. Jadi bisa mengerti kenapa Anies Baswedan dan kawan-kawan kemarin begitu percaya diri bahwa Formula E tidak akan diendus oleh KPK. Karena apa? Dia merasa ada Novel Baswedan, sepupu dari Anies Baswedan di KPK, kemudian di TGUPP, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto di situ. Mungkin ini yang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya diri. Novel Baswedan adalah sepupu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dan kedekatan hubungan mereka memunculkan kecurigaan akan adanya konflik kepentingan antara pejabat anti korupsi dan pejabat daerah. Apalagi dengan masuknya teman dekat Novel, yaitu Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK sebagai salah satu tim Anies di Pemprov DKI. Novel Baswedan kelihatan banget ingin KPK dibubarkan. Padahal dulunya dia maunya KPK itu tetap menjadi tempatnya bekerja dan tidur siang. Dulu dia berkuar-kuar ingin tetap ada di KPK saat badai Pancasila mengusir mereka. Dulu saat adanya tes wawasan kebangsaan mengenai pemahaman dan wawasan Pancasila, Novel Baswedan dan kadal gurun lainnya gagal. Sebenarnya simpel banget, itu terjadi dan ada alasan kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu lembaga super body yang sangat berbahaya jika diisi oleh orang-orang yang salah dan pemahaman Pancasilanya yang gagal. Maka apa yang dilakukan di KPK? Antara TNI bekerja sama dengan pemimpin KPK, yaitu membuat teks wawasan kebangsaan dengan standar Tentara Nasional Indonesia alias TNI. Saya kira ini adalah hal yang baik untuk menyaring orang-orang seperti Novel Baswedan. Keluar karena memang sudah diduga kuat, dia memiliki kepentingan di dalam lembaga tersebut. Badai kadrun mengerikan soalnya. Setelah keluar, dia pun masuk ke dalam institusi kepolisian yang saat itu dia pernah cibir. Masuk ke tubuh Polri, Novel Baswedan pun masih berkuar-kuar untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dulu dia di KPK juga pernah memiliki sebuah indikasi bahwa dia terkesan melindungi saudaranya Anies Baswedan. Beberapa laporan dibuat dengan terlapor Anies, tapi tidak ada yang tembus. Ada netizen juga yang mencurigakan bahwa ada upaya perlindungan terhadap Anies Baswedan. Padahal laporan-laporannya pun sudah diberikan oleh masyarakat kepada KPK pada saat Novel Baswedan ada di dalam. Inilah yang membuat saya agak sayang melihat KPK ketika masih digerogoti oleh polisi Taliban sebutan kepada Novel Baswedan dari Bung Neta Espane. Setelah meninggalkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan pun pada akhirnya harus puas dengan statusnya sebagai pegawai negeri di bawah pemerintah. Status ini membuat Novel Baswedan tetap mau cari muka dan kelihatannya dia sangat mendukung akan sepupunya. Lucunya, dia pun datang ke Formula E dan menonton acara buruk itu, dan penuh dengan dugaan-dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK dan juga Kejaksaan Agung. Setelah dia mendengar Formula E, karena jujur saja ya, saya nggak tahu apa yang dia lihat.
muncul pemberitaan bahwa Novel Baswedan mencibir KPK, bahwa kepercayaan publik kepada KPK turun karena ulah pemimpinnya harus bubar. Saya kira kalimat Novel Baswedan ini sangat tendensius dan kelihatan banget nggak suka sama KPK dan pimpinannya itu, yaitu Firly Bahuri. Apa karena KPK dan Kejaksaan Agung sedang menelisik dugaan korupsi Formula E? Firly Bahuri adalah sosok yang mungkin memang nggak becus memimpin KPK, karena sampai sekarang pun belum ada tindak tegas dari KPK untuk kasus Formula E yang bayar-bayarannya sangat fantastis dan mencurigakan banget. Pers liris pun sama sekali tidak dilakukan dan minim pemberitaan. Apakah Novel Baswedan melihat bahwa KPK sudah mulai bergerak sehingga dia harus mengatakan KPK harus segera dibubarkan sebelum hasil pembongkaran kasus Formula E Anies Baswedan? Kita lihat nanti. Tapi saya kira apa yang menjadi tudingan dan ketidakpercayaan rakyat kepada Anies Baswedan sangatlah kuat dan berdasar. Saya kira apa yang dilakukan oleh Novel Baswedan ini tidak lebih dari sekedar membela kliennya. Sebenarnya saya bingung, dia ke Formula E melihat apa ya? Adakah yang bisa bantu jawab? Lalu dia di institusi Polri, bagian pemberantasan korupsi, yang dia lakukan ngapain aja ya? Dia sering menyerang institusi-institusi yang berseberangan dengan Anies Baswedan, dan khususnya yang sedang meneliti kasusnya Anies Baswedan, sobat. Begitulah onta-onta.